Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Safira dengan NIM 2113211055 dari kelas Ilmu Komunikasi B. Saya mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar humas yang dari materi yang telah saya dapatkan selama 1 semester ini. Yang pertama yaitu definisi humas menurut saya. Definisi humas menurut saya adalah orang atau bagian yang memiliki peran sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat untuk menciptakan, memperbaiki, dan menaikkan citra positif perusahaan. Nah, humas memiliki publik eksternal dan juga publik internal. Publik eksternal sendiri terdiri dari masyarakat, pemerintah, customer, dan juga media. Lalu publik internal terdiri dari CEO maupun staf dan seluruh karyawan perusahaan. Yang kedua yaitu peran dan fungsi humas bagi perusahaan. Nah, humas memiliki 4 peranan. Yang pertama yaitu communication technician atau sebagai teknisi komunikasi. Di sini jurnalistik dan komunikasi humas sangat diperlukan. Dan di sini PR lebih diarahkan untuk menulis, seperti menulis news, menulis in-house journal, menulis new release, features, dan masih banyak lagi. Nah, di sini peran mereka memang lebih diarahkan ke penulisan tools dan juga mengimplementasikan program. Lalu yang kedua ada expert prescriber atau sebagai tenaga ahli. Nah, di sini mereka sebagai praktisi public relation yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi yang tentunya diharapkan mereka ini dapat mencari solusi dan menjalankan solusi tersebut untuk upaya penyelesaian masalah dengan publik eksternal maupun internal. Lalu yang ketiga ada communication facilitator atau fasilitator komunikasi. Nah, di sini humas menjadi pendengar setia dan juga broker informasi. Mereka sebagai penghubung, interpreter, dan mediator bagi perusahaan dengan publiknya. Mereka mengelola two-way communication-nya dengan cara membuka rintangan komunikasi yang ada. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyediakan kebutuhan kedua belah pihak akan informasi dan juga membuat kesepakatan yang melibatkan minat kedua belah pihak tersebut. Dan yang terakhir adalah problem solving facilitator atau sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. Nah, di sini itu humas berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisi dan memecahkan masalah. Dan juga mereka menjadi bagian dari manajemen strategi perusahaan. Dan tentunya mereka bergabung dengan konsultan dari awal proses program sampai dengan evaluasi. Nah, selanjutnya fungsi humas. Fungsi humas ini ada 2. Yang pertama yaitu fungsi konstruktif, di mana humas berperan dalam menyiapkan mental publik untuk menerima kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan. Begitupun sebaliknya, mereka pun menyiapkan mental perusahaan untuk memahami kepentingan publiknya. Dan juga humas dalam fungsi ini mereka berperan untuk mengevaluasi perilaku perusahaan maupun publik kepada manajemen. Nah, yang kedua yaitu fungsi korektif. Nah, di fungsi ini mereka itu diibaratkan sebagai pemadam kebakaran. Nah, artinya apabila di sebuah perusahaan terjadi krisis dengan publiknya, maka peran humas ini harus bisa mengatasi penyelesaian masalah tersebut. Dan yang terakhir, mengapa peranan humas ini sangat penting bagi perusahaan? Karena
Humas ini sudah seperti tulang punggung perusahaan. Mereka memiliki peran yang sangat banyak dan besar bagi perusahaan. Dan jika memang perusahaan ingin memiliki reputasi yang baik, maka ia pun harus memiliki humas yang dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut. Karena perusahaan dapat memiliki citra yang baik jika ia pun memiliki humas yang baik pula. Sekian penjelasan dari saya tentang dasar-dasar humas yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.